Ketika kita mungkin pada saat ini mengalami satu ujian, hendaknya kita itu husnudzon kepada Allah, karena bisa jadi ujian ini merupakan rangkaian proses agar kita menjadi orang yang lebih mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat zuhur, maka mari kita sejenak bersama-sama mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i selama kurang lebih 7 menit ke depan. Marilah kita bersama-sama niat iktikaf di masjid ini dan niat thalabul ilmi agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada halaman 711, kita masuk pada surat Yusuf. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzi istarahu min misra limraatihi akrimi maswahu asa ayyang fa'ana aw nattakhidahu walada wa kadzalika makkanna li yusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Yang artinya, orang Mesir yang membeli Nabi Yusuf, dia berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik, boleh jadi dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Demikianlah pula kami memberi kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi, dan agar kami ajarkan kepadanya takbir mimpi. Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dalam ayat ini disebutkan bahwasanya setelah Nabi Yusuf beliau dibeli oleh Kitfil, seorang perdana menteri di Mesir yang membeli Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf diberikan atau diserahkan kepada istrinya untuk dirawat dengan baik. Dan Allah menegaskan, wa kadzalika makkanna li yusufa fil ardi, demikianlah pula kami memberi kedudukan yang baik kepada Nabi Yusuf di muka bumi, dan agar Nabi Yusuf diajarkan takbir mimpi. Ini merupakan sebuah rangkaian sejarah daripada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu mendapatkan kemuliaan sebagai pemimpin di Mesir setelah melalui berbagai ujian. Sebagaimana di awal surat Yusuf ditegaskan atau disampaikan, keluarga atau saudara Nabi Yusuf itu iri
Akhirnya Nabi Yusuf itu dibuang di sumur yang itu nanti akan dilewati rombongan kafilah. Akhirnya oleh rombongan kafilah ditemukan dan Nabi Yusuf itu dijadikan budak. Setelah dijadikan budak, Nabi Yusuf itu dijual dan dibeli oleh Perdana Menteri di Mesir. Proses ujian ini ternyata di dalam Al-Quran, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi, untuk memberikan kedudukan yang baik kepada Nabi Yusuf di bumi. Makanya menurut Imam Asy-Syafi'i ini proses daripada para nabi. Mereka mendapatkan kedudukan yang mulia setelah menjalani berbagai ujian dalam hidupnya. Ketika Nabi Yusuf beliau kecil, beliau itu jadi budak, tapi itu proses untuk menjadi orang mulia. Maka ini sebetulnya menjadi satu ibrah atau pelajaran kepada kita. Ketika kita mungkin pada saat ini mengalami satu ujian, hendaknya kita itu husnudzon kepada Allah, karena bisa jadi ujian ini merupakan rangkaian proses agar kita menjadi orang yang lebih mulia. Yang kedua, proses sejarah yang dialami Nabi Yusuf itu dalam ayat ini disebutkan walinu'allimahu min ta'wilil ahadits, dan agar Allah mengajarkan takbir mimpi kepada Nabi Yusuf. Salah satu mukjizat Nabi Yusuf itu adalah berkaitan dengan takbir mimpi. Nabi Yusuf ketika kecil beliau itu mimpi ada 11 bintang itu bersujud kepadanya. Tidak hanya bintang, matahari, bulan, semua bersujud kepada Nabi Yusuf. Ketika disampaikan kepada ayahnya yakni Nabi Yakub berkata, ini jangan kamu ceritakan kepada saudara-saudaramu. Jadi mukjizat itu tidak hanya kita umpamanya seperti Nabi Musa membelah lautan atau Nabi Isa menghidupkan orang yang mati. Bahkan masalah tentang mimpi itu menjadi bagian daripada mukjizat para nabi. Contohnya Nabi Yusuf. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan kaitan dengan masalah mimpi ini. Nabi Ibrahim beliau oleh Allah diperintahkan untuk menyembelih putranya. Itu perintahnya turun melalui mimpi. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fangdur madza taro. Hei anakku, aku dalam mimpi diperintahkan untuk menyembelih kamu. Dalam sejarah juga Fir'aun, sebagaimana di dalam Al-Baqarah ketika Fir'aun memiliki kebijakan ekstrim, semua anak dari Bani Israel kalau laki-laki, bayi yang lahir laki-laki dibunuh, yang perempuan dijadikan budak. Ketika itu Fir'aun ini karena dia mendapatkan mimpi. Di dalam mimpinya itu semua orang yang mengerti atau alim ulama Fir'aun pada masa itu sepakat. Jadi Fir'aun itu mimpi ada api dari Palestina menyambar Mesir. Semua orang sepakat, oh Fir'aun akan lahir anak dari Bani Israel, yang anak itu nanti akan menghancurkan kerajaan kamu. Semua orang tahu bahwa ketika Fir'aun mimpi itu adalah sebuah tanda di waktu yang akan datang kerajaan Fir'aun akan dihancurkan oleh orang dari Bani Israel. Makanya Fir'aun itu idnajainahum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Fir'aun membuat kebijakan bayi laki-laki dibunuh, yang perempuan dijadikan budak. Dalam syariat kita pun juga ada.
Kita tahu setiap kita mau jamaah disunnahkan untuk azan. Kalau kita membaca riwayat berkaitan dengan azan sebagaimana dalam Sahih Muslim maupun kitab hadis yang lain, itu berawal dari mimpi. Ada seorang sahabat dulu itu, beliau saat subuh datang kepada Nabi. Nabi, mohon maaf saya ngimpi. Untuk sholat kita itu cukup dengan mengelafatkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Nabi Muhammad menyuruh sahabat tadi untuk menemui Bilal. Bilal, kamu azan biar dituntun oleh sahabat ini. Azan yang kita lakukan itu bersumber dari mimpi. Ketika Bilal azan pertama kali, dituntun oleh sahabat yang mendapatkan itu melalui mimpinya. Umar bin Khattab itu keluar. Dia dengan tergopoh-gopoh, pakaiannya belum benar, datang ke masjid ngomong kepada Nabi, Nabi demi Allah, yang dilafatkan oleh sahabat Bilal itu juga sama persis yang diajarkan kepada saya melalui mimpi. Ada sekian banyak hal yang itu memang kaitan dengan mimpi. Oleh sebab itu di dalam Sahih Bukhari Rasulullah menyampaikan, ru'yal mu'mini juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang baik itu adalah salah satu dari 46 tanda kenabian. Makanya ketika kita katakanlah kita bingung atau kita itu ragu-ragu, kita disunnahkan sholat istikharah. Setelah kita itu melaksanakan sholat dengan baik, kita zikir dengan baik dan kita tidur, di dalam mimpi kok kita mendapatkan satu mimpi yang itu mampu memantapkan hati kita, hendaknya itu yang dilakukan. Ini menjadi rangkaian daripada syariat kita umat Islam. Lah ternyata tidak hanya umat Islam, jauh daripada umat Islam, Nabi Yusuf bahkan Nabi Ibrahim itu juga dulu bersumber daripada mimpi. Oleh sebab itu di dalam surat Yusuf ini banyak sekali disebutkan kaitan dengan masalah mimpi. Satu contoh, ketika Nabi Yusuf mampu menyelamatkan Mesir dari kekeringan selama 7 tahun, itu berdasarkan mimpi beliau. Mimpi seorang raja. Mimpi daripada raja itu ada 7 sapi kurus dimakan 7 sapi gemuk. Semua orang tidak bisa mentafsirkannya, hanya Nabi Yusuf yang mampu mentafsirkannya. Nanti di Mesir ini akan ada 7 tahun masa yang subur, tetapi setelah itu ada 7 tahun masa kekeringan. 7 tahun masa yang subur itu akan untuk mencukupi 7 tahun di masa kekeringan. Bahkan melalui mimpi ini pernah menyelamatkan satu negara. Nah ini makanya kita jangan sesekali meremehkan masalah tentang mimpi. Apalagi mimpi para alim, para ulama. Apalagi ketika kita mimpinya katakanlah sebelum mimpi kita wudhu, sebelum mimpi kita sholat, sebelum mimpi kita zikir, setelah itu kita tidur. Kok mimpi? Ketika ini bagian daripada perkara yang baik, itu bisa jadi merupakan tanda Allah memberikan satu kabar kebenaran kepada kita bersama. Cuma kalau kaitan hukum, mimpi tidak bisa dijadikan dalil. Landasan hukum mimpi tidak bisa dijadikan dalil. Nah ini kaitan dengan surat Yusuf dalam ayat 31 ini. Allah setelah menjadikan Nabi Yusuf sebagai budak, kemudian beliau dibeli oleh pemimpin Mesir, kemudian ditempatkan di tempat yang baik. Rangkaian sejarah ini untuk memposisikan Nabi Yusuf sebagai orang yang mulia di Mesir dan agar bisa mengajarkan masalah tentang mimpi kepada Nabi Yusuf alaihi salam.
Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan, dan semoga Allah senantiasa memudahkan urusan-urusan kita bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.